Inilah dua Agus yang viral jelang pergantian tahun baru 2025. Ada Agus Salim hingga Agus Buntung. Ditambah ada satu lagi, tapi salah satu Gus yang saat ini viral gara-gara ramai perihal dirinya yang mengolok penjual es teh sampai bikin heboh di sosial media. Uniknya, nama dua Agus dan satu Gus ini semuanya selalu menjadi pusat perhatian dan berawal dari viral di media sosial. Berikut beberapa peristiwa yang melibatkan nama Agus jelang pergantian tahun. Yang pertama, kasus Agus Salim. Kasus Agus Salim sebenarnya adalah kasus donasi yang tak berkesudahan. Agus Salim merupakan pria yang kehilangan sebagian penglihatannya karena disiram air keras oleh rekannya pada 1 September 2024 lalu. Kisahnya viral di media sosial. Ini membuat seorang YouTuber bernama Pratiwi Novianti alias Novi inisiatif menggalang dana buat Agus. Novi kemudian mendapat dukungan dari Denny Sumargo yang juga seorang YouTuber. Dari penggalangan dana itu terkumpul uang 1,5 miliar. Uang itu diharapkan bisa mengobati mata Agus. Namun setelahnya, Novi mempersoalkan transparansi donasi pengobatan yang diterima oleh Agus. Diindikasikan ada ketidakjujuran terkait jumlahnya hingga muncul dugaan bahwa uang itu tak digunakan Agus untuk berobat. Ada pula dugaan bahwa donasi tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya. Setelah jadi polemik dan viral, Agus Salim dan istrinya yang kembali diundang ke podcast Denny Sumargo akhirnya mengembalikan donasi tersebut untuk dikelola yayasan milik Novi. Langkah ini dilakukan agar dapat memonitor dan mengatur pengeluaran donasi untuk Agus Salim. Namun setelah itu, Novi malah dilaporkan oleh Agus ke polisi. Bahkan Agus mengaku uang donasi tersebut tak lagi penting untuknya. Agus bersama pengacaranya, Farhad Abbas, melaporkan Novi ke Polda Metro Jaya. Pada Sabtu 19 Oktober 2024, Farhad Abbas menyatakan pihaknya melaporkan Novi atas dugaan pencemaran nama baik. Kasus ini terus bergulir hingga melibatkan Kementerian Sosial. Yang kedua, heboh Agus Buntung. Iwayan Agus Suratama alias Agus Buntung, 21 tahun, mendadak terus menjadi buah bibir beberapa waktu belakangan ini. Hal tersebut setelah belasan korban dugaan pelecehan seksual melapor. Ketua Komisi Disabilitas Daerah Nusa Tenggara Barat, Joko Jumadi, menyebut ada 13 orang terduga korban yang sudah melaporkan ke pihaknya. Joko melanjutkan, dari 10 orang yang baru melapor, sudah ada satu yang menjalani pemeriksaan ke Polda NTB. Jumlah terduga korban juga disampaikan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Masyarakat Andre Saputra. Ia mendapatkan informasi dari pengelola homestay. Ada 9 wanita terlihat bersama Agus. Informasi sebelumnya sudah ada 10 terduga korban yang laporannya masuk. Dan saat video ini dibuat, korban bertambah menjadi 15 korban. Dan jumlah 3 diantaranya merupakan anak di bawah umur. Salah satu korban anak di bawah umur merupakan siswa SMP. Dan selain 15 korban saat ini, menurut Jumadi, ada kemungkinan korban akan bertambah berdasarkan pantauan yang diterima pihaknya di media sosial. Agus sendiri diduga menggunakan manipulasi emosional dan ancaman psikologis untuk memaksa korban menuruti keinginannya. Beberapa korban melaporkan bahwa Agus mengancam akan membongkar aib masa lalu karena jika tidak menuruti kemauannya. Yang ketiga, Gus Miftah dan penjual es teh. Miftah Maulana atau yang lebih dikenal sebagai Gus Miftah resmi mundur dari jabatan utusan khusus kepresidenan. Hal ini merupakan buntut ucapannya beberapa waktu lalu yang mengolok-olok penjual es teh Sun Haji. Dari menghina penjual es teh, Miftah pun sampai dikritik pejabat Malaysia dan bahkan netizen pun menguliti rekam jejak digital. Dan ada salah satu video yang merendahkan sosok legenda Yati Pesek yang ikut viral. Sampai akhirnya Gus Miftah mundur dari kabinet Presiden Prabowo. Dan dari ketiga kasus ini, bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Demikian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan sampai jumpa.